Dimas waktu itu masih tinggal bareng sama Dita di rumah peninggalan nenek yang berlokasi di salah satu daerah yang masih satu kompleks keraton sebenarnya. Keraton di Cirebon kan kita tahu ada 4 ya. Kanoman, Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, Kaprabonan. Nah, rumah Dimas tuh salah satunya ada di salah satu kompleks keraton itu pokoknya. Dan di salah satu kompleks itu, di keraton yang dekat sama rumah Dimas ini ada satu daerah namanya, satu tempat namanya Kebon Jimat. Kebon Jimat ini dinamakan seperti itu nggak tahu alasannya apa. Tapi yang jelas ini adalah bagian dari keraton. Kalau yang bikin apa? Yang bikin ajaib, yang bikin magis gitu dari Kebon Jimat adalah ketika kita masuk ke gerbang Kebon Jimat itu, tempat itu, kayak langsung nemuin sisi yang lain gitu dari keraton, karena kayak another dimension gitu ya. Benar, karena dia ada pohon yang sangat besar, pohon yang tinggi banget, ada pepohonan yang jauh lebih rendah tapi rimbun, terus juga ada rumput-rumput liar. Pokoknya udah kayak hutan masuk ke situ. Jadi kayak semacam ekosistem yang dijaga dan nggak apa-apain sama penduduknya gitu ya. Dan mungkin juga karena sebenarnya di situ banyak tanaman-tanaman obat ya, mungkin atau ya teman-teman dikeramatkan, nggak tahu sih. Mungkin itu alasannya kenapa dinamakan Kebon Jimat. Tapi namanya anak-anak pasti sukalah sama hal-hal berbau seperti itu kan, maksudnya kayak challenging atau yang bikin penasaran ini apa sih gitu. Zaman kecil dulu memang sering dibicarakan sama anak-anak, dan dulu sering kayak yuk kita datengin gitu, kita masuk ke dalam Kebon Jimat tuh gimana. Dimas sendiri waktu kecil memang suka ngomongin itu, tapi Dimas sendiri tidak pernah masuk ke sana. Mungkin pernah ya, tapi lupa. Yang jelas begitu mau masuk tuh auranya gak enak, jadi kayak selalu takut. Nah Dita waktu itu sekarang sudah besar ya, maksudnya dia cuma beda berapa tahun dari Dimas, tapi dulu waktu itu katanya dia sekitar kelas 3 SD, sekitar kelas 3. Dita main sama temannya. Awalnya di area keraton, di lapangannya situ, alun-alun. Terus habis itu lama-lama kan mainnya berdua sama sahabatnya cewek juga. Mereka kayak penasaran, main yuk ke situ. Akhirnya mereka melipir. Akhirnya main-main lah di area sekitar Kebon Jimat. Di sana tuh dia kalau nggak salah ngumpulin asem yang jatuh, buah asem gitu. Capsem. Enggak, asam Jawa gitu ya mungkin, karena di situ ada pohon asam, jadi suka ngambilin gitu. Mereka main di sana, lari-larian segala macam. Kayak sudah. Lalu habis itu pulanglah Dita. Dan itu tuh menjelang maghrib. Mereka main di sana menjelang maghrib. Begitu maghrib pulanglah Dita dan juga temannya. Sampai rumah biasa aja, Dita mandi, makan. Pas sudah malam akhirnya Dita tidur tuh di kamar bersama mamanya kan, ada di lantai 2 rumah peninggalan nenek Dimas itu. Tidur di sana. Nah pas malam tante Dimas ini kaget karena ngeliat loh Dita kok tiba-tiba bukan teriak-teriak ya, tapi kayak gusar gitu. Iya gusar. Dia bangun dari tidurnya tapi matanya kayak seolah-olah tertutup dan gak sadar, itu intinya kayak jalan dan tidur gitu loh. Sleepwalking gitu. Dia kayak langsung bangun terus muter-muter di area kamar tapi kayak gitu, kayak ngigo gitu kan. Terus panik lah, Dita kenapa gitu. Tapi kan sebenarnya juga beliau mendengar katanya kan kalau lagi sleepwalking itu nggak boleh dibangunin kan. Akhirnya memang ya walaupun emang dipanggil Dita kenapa, ditanya nggak bangun gitu, dia masih kayak gelisah gusar keliling kamar. Akhirnya karena takut juga tante Dimas ini atau mamanya Dita, dia langsung kayak meluk Dita, terus mereka berdua tuh kayak terduduk di balik pintu kamar gitu loh. Nah, terus Dita masih gusar padahal udah dipeluk tapi kayak itu kan, dan dia nunjuk tapi posisinya masih merem gitu. Jadi gimana ya, tapi masih merem tapi bisa berkomunikasi dengan yang ini enggak jadi mamanya. Pokoknya dia bangun lalu muter-muter kamar aja sambil itu gitu. Enggak, dia masih diam masih kayak gitu kan. Terus mamanya kan
Akhirnya dia langsung diraih, ditanya, terus kayak dia peluk erat gitu. Nah mereka terus kayak terduduk gitu loh di balik pintu, bukan di balik pintu, pokoknya di depan pintu kamar bagian dalam kan. Terus disitulah Dita nunjuk katanya itu apa katanya. Itu katanya. Itu nah yang dia tunjuk itu adalah persis di depan mereka. Di depan mereka itu ada kaca besar, kaca ukiran tua yang lumayan besar, dan dia nunjuk ke situ. Itu katanya. Itu rambutnya. Di situ Mama Dita nggak ngeliat apa-apa kan. Nya kaca. Karena apa yang dilihat Dita dan mamanya mungkin beda dimensi. Benar. Kayak yang cuman mungkin mamanya Dita ngeliatnya badannya Dita aja gitu kan. Itu mungkin aja ya memang kehidupan nyata kayak sekarang aja kita ngobrol kan. Yang mamanya Dita lihat ya itu nggak ada apa gitu. Iya. Tapi Dita nunjuk itu kebalik ke dalam ke cermin itu gitu. Sementara ngeliat apa, akhirnya karena panik digotong lah Dita, diangkat keluar kamar terus dibawa ke kamar nenek di lantai 1 ke dasar. Terus habis itu usap-usap kepalanya, doain lah intinya. Terus kayak di tiup-tiup keningnya gitu. Saya ditanya tidurnya normal lagi, dia kayak akhirnya tidur dan ya udah nggak ngigau lagi gitu. Sudah gitu, selesai. Hari itu selesai, dipikir sudah baik-baik saja. Tapi ternyata keesokan harinya malam tiba kan. Waktu itu papanya Dita akhirnya balik kerja, akhirnya sudah ada di rumah. Mereka malam itu tidur lagi nih di kamar ya kan, ada mamanya Dita, papanya sama Ditanya sendiri. Tahu-tahu sekitar jam 12 atau jam 1 malam, papanya Dita tuh heran karena ngelihat Dita kok kebangun dari tidurnya. Dia duduk di kasur dengan mata kembali tertutup, ngigo lagi. Papanya Dita masih bangun kan. Dita mau kemana? Dita tapi jawab, mau tidur di kamar Bunyai, di kamar nenek maksudnya. Bunyai, oke, mau tidur di kamar Bunyai. Terus, oh ya udah, bapaknya gitu. Dita bangun, keluar dari kamar, terus jalan turun tangga. Tapi papanya nggak percaya kan? Ya pasti kan namanya, ini kenapa sih anak gitu, diikutin karena nggak normal lah. Benar. Akhirnya Dita turun tangga diikutin sama papanya dari belakang. Terus habis itu dia lewat lorong yang menuju ke kamar nenek. Tapi ketika udah sampai depan kamar nenek, dia nggak berbelok atau masuk atau ngetuk pintu atau apapun. Dia malah jalan lurus dan menuju ke arah depan rumah. Ke arah depan rumah. Dia buka pagar dan mau keluar dong, mau keluar rumah. Itu jam 12 malam. Papa Dita kan masih ngikutin dari tadi, heran. Terus kayak pas udah mau keluar rumah langsung kayak dia mau diraih gitu sama. Iya, langsung diraih, langsung ditutup lagi pintu pagarnya, digendong langsung balik ke kamar. Itu posisinya pas digendong masih tidur kan? Tidur. Makanya sedip itu ya, maksudnya sedalam itu ya ininya ya. Jadi bahkan yang menceritakan ini tuh itu adalah mamanya Dita. Mama Dita sama papanya. Jadi maksudnya Dita sendiri pada saat kejadian itu tuh tidak sadar. Maksudnya tidak sadar bahwa dia mengigau, dia menunjuk-nunjuk, dia melakukan itu enggak. Akhirnya besok pagi diceritakanlah dan dibawalah ke adiknya nenek yang rumahnya emang kebetulan sebelahan. Terus didoain lagi, dikasih air putih gitu, doa-doa, terus disuruh minum. Dan sejak saat itu alhamdulillah Dita sudah tidak mengalami hal semacam itu lagi. Terus abis itu ditanya, Dita waktu itu main kemana, ngapain gitu. Akhirnya kan emang Dita nggak bilang kalau dia main di kebun jimat itu. Katanya kemarin main di keraton. Main kemana? Di sekitar mana keratonnya? Katanya di kebun jimat. Di depan kebun jimat situ. Sempat masuk juga, sempat katanya. Tapi ya nggak lama gitu. Tapi dia main di sekitar situ. Soalnya kakeknya almarhum kakek Dimas itu, adiknya nenek itu bilang katanya memang ada yang ngikutin Dita dari kebun jimat itu. Dan sebenarnya ketika ditanya pun Dita menjawab. Dita ingat nggak waktu pas malam itu mimpiin apa atau ngelihat apa? Ternyata Dita cerita malam itu
Dita ngerasa bangun emang dari kasur, tapi nggak ngelihat ada seorang pun di kamarnya, jadi dia gelisah di situ. Tapi posisinya itu kamarnya dia. Iya, kamarnya dia. Dan kan mamanya kan ngeliatin dia manggil Dita yang ngeliat Dita itu berarti ya kamarnya dia. Kamarnya tapi dia. Kosong aja tapi gitu. Kosong, nggak ada siapa-siapa, makanya dia gelisah kan, muter-muter situ. Nah lalu katanya ada sosok yang muncul, sosok perempuan. Sosoknya terlihat kan karena posisinya sama ya. Sosoknya terlihat di balik cermin. Jadi di pantulan cermin tuh terlihat sosoknya. Jadi Dita memang merasakan dia terduduk di depan pintu itu, belakang pintu itu. Dia terduduk dan lihat ada sosok perempuan tinggi sekali gitu. Dan sosoknya juga melayang. Dan Dita sadar nggak teriak-teriak rambut itu? Enggak. Tapi memang Dita nunjuk-nunjuk sambil nangis-nangis cerit-cerit karena dia melihat wanita itu rambutnya panjang banget, panjang dan gimbal. Dan rambutnya riap-riapan, beterbangan gitu. Dita mengingat katanya mukanya putih pucat dan di sekeliling matanya itu ada kayak rona gelap gitu loh, rona hitam gelap gitu, yang kayak penggambaran aja kayak di film-film itu rona gelap. Dan sosok itu terlihat sangat marah, menggeram-geram ke arah Dita, perempuan itu ya, dan pakai baju putih kan tadi, gaun putih melayang. Dan Dita melihat di tangannya si sosok itu tuh bawa gunting berkarat yang gede banget. Dan akhirnya itu adalah cerita yang sampai saat ini selalu Dita ceritakan. Kalau ada kisah paling menyeramkan yang ditanyain, yang dialami, Dita menjawab itu.